Halo Sobat Noob. Setelah tayang di Busan International Film Festival nih dan sukses memborong 12 piala citra pada Festival Film Indonesia 2021, film Penyalin Cahaya akhirnya rilis secara bersamaan ya di Netflix pada tanggal 13 Januari 2021. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di Movie Noob episode Penyalin Cahaya. Film Penyalin Cahaya diperankan oleh Shenina sebagai Suryani, Lutecia sebagai Farah, Dea Panendra sebagai Anggun, Giulio sebagai Rama, Jerome sebagai Tarik, Chico Kurniawan sebagai Amin, dan gak ketinggalan satu cameo yang keren banget yang biasanya kalau di film lain ini dia jadi pemeran utama loh. Tapi di sini dia jadi cameo, siapa lagi? The one and only Adipati Dolken. Film Penyalin Cahaya ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Suryani yang aktif dalam kegiatan teater di kampusnya. Di dalam teater ini, Sur tidak menjadi pemeran, melainkan menjadi orang yang bertanggung jawab atas web teater yang diberi nama Matahari. Awalnya, Sur ini berharap keterlibatannya dalam teater ini menjadi nilai tambah dalam penilaian beasiswanya nanti. Tapi siapa sangka, ternyata harapan ini justru terjadi sebaliknya. Beasiswa Sur malah dicabut. Sepanjang film ini, kita akan menyaksikan perjuangan seorang mahasiswi yang berjuang untuk mendapatkan kembali beasiswanya. Karena beasiswanya dicabut, membuat bapaknya Sur nih geram, sampai akhirnya memutuskan untuk mengusir si Sur dari rumah. Tidak terima dengan apa yang menimpanya, dengan amarah yang membakar jiwa, Sur pun akhirnya mulai mencari dalang di balik semua permasalahan yang menimpa dirinya. Sur udah berasa jadi detektif Conan nih Sobat Noob ya, karena semua orang dia curigain ya, semua orang dia cari nih fakta-fakta, kayaknya dia deh, tebak-tebak aja pokoknya nih, jadi suuzon gitu kan. Sampai akhirnya dia tahu nih, ternyata dia malah menemukan bahwa ternyata dia merupakan seorang korban dari pelecehan seksual. Disinilah kita dapat menyaksikan poin demi poin permasalahan yang gak ada ujungnya, dan parahnya lagi gak ada orang yang berpihak sama si Sur ini. Hal ini dapat dirasakan oleh kita nih, si penonton, dengan jelas di scene dimana Sur harus minta maaf untuk hal yang jelas-jelas bukan kesalahannya dia. Udah gitu permintaan maafnya kan dilakukan terbuka gitu kan, di depan banyak orang dan direkam. Dan yang menyedihkannya lagi adalah orang yang merekam permintaan maafnya si Sur ini adalah bapaknya, yang tidak membela dia, tidak merangkul si Sur pada saat permasalahan ini ada gitu kan, karena bapaknya selalu menegakkan pokoknya nama baik. Dan menurut dia si Sur ini udah mencoreng nama baik keluarga. Tapi nih ya Sobat Noob, kalau dipikir-pikir sih sebenarnya kasus ini tuh mirip-mirip dengan kondisi di Indonesia gitu kan. Dimana semua korban pelecehan seksual itu, enggak semua sih ya, sebagian, segelintir korban pelecehan seksual di Indonesia itu memilih untuk diam dan tidak speak up. Karena ketika mereka speak up, yang ada itu bukan rangkulan, tapi kadang orang-orang terdekat tuh malah menjatuhkan dan membuat merasa mereka menjadi terkucilkan gitu kan terhadap apa yang menimpa mereka. Padahal kan harusnya kan dirangkul sama-sama gitu kan, ditolong. Tapi ini enggak. Inilah yang menjadi alasan kenapa banyaknya korban di Indonesia memilih untuk diam. Di film ini penonton bakalan dibuat menebak-nebak sendiri siapa dalangnya. Jadi kalau kalian nonton film Penyalin Cahaya gak serius nih, dengan niat yang hanya setengah hati, mending gak usah nonton deh. Karena kalian kayaknya bakalan kurang paham gitu. Jadi kalian harus nonton dengan niat sepenuh hati untuk memahami rangkaian demi rangkaian yang disajikan oleh direkturnya. Di film ini kira-kira mau cerita apa sih gitu, biar kalian nantinya bisa suuzon dengan tenang. Karena kalian udah niat kan pengen nonton film ini gitu. Di tengah orang-orang yang gak percaya, di tengah orang-orang yang tidak ada mau untuk menerima dan mendengarkan keluh kesahnya si Sur, ternyata masih ada satu orang yang mau menerima dan memeluk si Sur. Siapa lagi kalau bukan ibunya.
Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi nih, di film ini tuh ada lagi simbol semiotika. Jadi simbol semiotika ini adalah ilmu di mana kita mempelajari tanda atau segala sesuatu yang dapat diamati dan dibuat teramati dan disebut sebagai tanda. Di film ini adalah salah satunya kisah Medusa yang sudah disounding di awal film dan kembali diucapkan berkali-kali sepanjang film ini gitu. Gak cuma seputar permasalahan pelecehan seksual aja. Di film ini juga dibuat dengan kita untuk menyadari bahwa kemajuan teknologi ini ternyata kadang malah menjadi bumerang nih buat kita, ya kan? Untuk film yang berhasil memborong 12 penghargaan dalam Festival Film Indonesia, rasanya sih ya 8,5 boleh lah untuk film Penyalin Cahaya. Nih buat sobat noob di rumah yang penasaran, emang sekeren ini ya? Emang seseru itu ya perjalanan sisur? Langsung aja kalian bisa nonton dan saksikan film Penyalin Cahaya di Netflix. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share tayangan ini. Dan see you the next video.